Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini dan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita bahas ya, tentang waktu, hari, tanggal dan bulan. Sebelumnya saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya, kita sampai di sini yang membahas AM sama PM ya, AM sama PM ya, AM sama PM ya, karena waktu sudah habis, makanya dari itu kita lanjutkan di pertemuan kali ini ya. Bagi Anda sekalian, silakan persiapkan alat tulis dan buku ya untuk menulis hal-hal yang penting, karena pada akhir semester nanti Ustadz akan meminta semua catatan dari awal sampai akhir ya, sebagai nilai harian buat antum ya. Jika antum bisa memenuhinya, alhamdulillah ya, Ustadz akan mencatatnya sebagai nilai plus buat antum. Jika tidak, maka sebaliknya. Maka dari itu, mulai dari sekarang sampai akhir semester nanti, tolong perhatikan ya rekamannya dengan baik dan catat apa-apa saja yang menurut antum penting ya, dengan bahasa antum yang jelas, mudah dipahami. Oke, baik. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang time ya. Tentang time ada catatan sedikit tentang time di sini berkaitan dengan 3 poin ya, yang sebelum kita udah bahas. Oke, Ustaz review dulu ya, bagaimana cara menyebutkan waktu dalam dua cara. Yang pertama ada cara Amerika, yang kedua ada cara British. Nah, bagaimana cara Amerika? Ya, kita ulangi kembali. Cara Amerika sama seperti cara kita menyebutkan jam. Misalnya jam 8:05. Ya sudah, kita sebutkan saja 8:05. Jam 10:30 ya, 10:30 atau 10:30. Jam 5:20, 5:20. Tinggal sebutkan saja jamnya lalu menitnya ya. Itu cara termudah yang menggunakan cara Amerika. Nah, bagaimana dengan cara British? Nah, cara British ada 2 cara. Yang pertama kita menggunakan dengan kata past ya, yang kedua dengan kata to. Kata past digunakan untuk menyatakan lewat, sedangkan to sebaliknya digunakan untuk menyatakan kurang. Nah, kalau misalnya kita bilang dan kata past ya hanya digunakan untuk menit 1 sampai 30 ya, menit 1 sampai 30 atau menit 1 sampai 29, karena 30-nya boleh kita gunakan keduanya ya, menit 1 sampai 29. Misalnya jam 8:20. Bagaimana kita menyatakan dalam cara British? Iya, baik, Masya Allah. Kita sebutkan dulu menitnya, lalu pastnya, lalu jamnya. Tadi jam 8:20. Menitnya berapa? Iya, tepat sekali. Menitnya 20, 20. Iya, lalu masukkan pastnya, 20 past 8. Jam 8:20, 20 past 8. Jam 8:20 atau jam 9:10. Jam 9:10. Mana menitnya? 10. 10. Lewat past. Jamnya berapa? 10. Jam 9. 9. Berarti 10 past 9. Jam 9:10. Itu dengan format past atau menyatakan lewat. Bagaimana untuk menyatakan format kurang atau to? Nah, kita misalnya to digunakan di dalam menit 31 sampai 59. Misalnya jam 9:50. Nah, jam 9:50. Dalam 1 jam itu terdapat 60 menit. Ya, dalam 1 jam terdapat 60 menit. Bagaimana kalau kita misal bilang mau kurang? Ya, menunjukkan kurang. Nah, tinggal kurangkan saja 60 kurang 50 itu tadi ya, berarti jam 9:50. Nah, berapa menit lagi dia menjumpai jam 10?
Nah, berarti caranya tinggal 60 menit dikurangi lewatnya tadi. Ya, lewatnya berapa? 50. Berarti 60 kurang 50. Berarti sisanya 10 menit. Berarti 10 menit lagi menuju jam 10. Berarti dengan singkatnya jam 10 kurang 10 menit. Nah, kita menggunakan to, ya, format to. Berarti jam 10 kurang 10 menit. Menitnya dulu yang kita sebutkan. Berarti 10 to 10. Iya, 10 to 10. Jam 10 kurang 10. Bagaimana kalau jam 9.45? Ya, jam 9.45. Bagaimana kita mencariin tadi? Iya. Kalau jam 9.45 berarti singkatnya jam 10 kurang 15. Berarti bagaimana kita buat? Kita buat dalam bahasa Inggrisnya, iya, kurangkan saja 60 kurang 15. Berarti benar tadi jam 10 kurang 15. Tuliskan saja menitnya di awal, jam 15 atau a quarter to 10. Iya, to 10. Nah, itu dia perbedaan bagaimana cara menuliskan format jam dalam dua cara, Amerika dan British. Nah, selanjutnya di sini ada catatan untuk kita semua, ya. Yang pertama, bahasa Inggris tidak menggunakan format 24 jam, tapi menggunakan 12 jam, sehingga jam 13 ditulis jam 1 PM. Nah, PM dan AM di sini sudah dijelaskan. AM antemeridium artinya before noon atau sebelum tengah hari, ya. Itu digunakan pukul jam 12 malam hingga jam 11.59. Jadi kalau misalnya kita ingin menyebutkan jam 11 siang atau pagi, ya, kita menggunakan 11 AM. Ya, 11 AM. Ya, AM, jam 11 AM. Nah, kalau post meridum berarti selanjutnya afternoon, ya, setelah setengah hari. Berarti digunakan pada saat jam 12 siang sampai jam 11.59 malam. Nah, kalau misalnya kita mau buat jam 9 malam, berarti 09.00 PM. Kalau jam 9 pagi 09.00 AM. Nah, itu perbedaan yang harus kita pahami, karena dalam bahasa Inggris tidak menggunakan jam 24 jam. Kalau di Indonesia dibilang. Nah, makanya kalau di Indonesia, di negara kita mau menyebutkan malam, tinggal tulis pukul 20, misalnya jam 8 malam 20.00 WIB. Nah, kalau dalam bahasa Inggris tetap angkanya sama, 08.00 AM, 08.00 PM. Nah, yang bedanya kalau AM pagi, kalau PM malam. Oke. Nah, sampai sini sudah paham? Ya, insyaallah ini mudah untuk dipahami. Oke. Nah, practice 1, mention the time. Sebutkan waktunya. Coba ya, kita bahas sama-sama. What time is it? A, 12:01. Ya, pakai cara mana ya? Pakai cara British. Berarti 1:12. Iya, benar. 1:12. Yang kedua, B, jam 4:56. Pakai cara British. Berarti 56 kurangnya berapa? Iya, kurangnya 4 menit. Berarti kesimpulannya jam 5 kurang 4 menit. 4 to 5. Iya, nice, correctly, Masya Allah. 4 to 5. C, jam 2:09. Iya, 9:02. 9:02. D, 7:15. A quarter past 7. 15:07. Okay, E, 17:09. 17:09. F. Nah, kalau 30 22 boleh. 22 boleh, nggak ada masalah. Ya, atau biasanya orang memakai past. Berarti 30 past 6.
atau a half past six, ya. Atau tadi kayak mana? 30 past six atau a half past six. Iya. Oke. Nah, time, nah expression. Nah, ini ada sedikit tambahan. Ya, dituliskan di sini arti dari yang biasa kita dengar, ya. Time is up, waktunya sudah habis. It's waste of time, buang-buang waktu saja. Time is over, waktunya selesai. Anytime, kapan saja atau sewaktu-waktu. Leisure time, waktu senggang. On time, tepat waktu. In time, tepat waktu, sebelum waktunya. Oke, jadi kalau on time, nanti jam 7 ya, on time. Nah, kita benar-benar datang jam 7 pas. Itu on time. Nah, kalau in time, ya nanti jam 7 paling lama ya. Nah, sebelum jam 7 kita udah datang. Nah, itu kita menggunakan in time. Nah, itu perbedaannya. Oke. Nah, baru selanjutnya days. Nah, days ini tak ribet, ada 7 seperti biasa. Dalam penulisan dalam hari tulis huruf besar. Nah, halnya dalam bahasa Indonesia. Bowo meets with his friends on Saturday. Nah, prepositionnya menggunakan on, dan Saturday-nya harus disertai huruf kapital, ya, Saturday. Nah, Bowo bertemu dengan teman-teman pada hari Sabtu. Nah, ini Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Nah, ingat ya, ingat Thursday. Okay. Next, days. Nah, ini vocabularies. Weekday, hari biasa. Weekend, akhir pekan. Yesterday, kemarin. Tomorrow, besok. Today, hari ini. Someday, suatu hari. Oke, next. Nah, kita beralih ke month, bulan. Oke, vocabulary. Next, month. Oke, baik di sini ya. Month. Seperti halnya hari, nama bulan juga ditulis menggunakan huruf besar. Misalnya the final test is held on May. Nah, nama hari dan bulan itu wajib menggunakan huruf besar di awalnya. Oke, huruf kapital di awalnya. Misalnya, contoh, the final test is held on May. May, M-nya huruf besar. Oke, tes akhir diadakan pada bulan Mei. Baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia tetap menggunakan huruf besar di awalnya. Oke. Nah, berikut nama bulan dalam bahasa Inggris. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Oke, ada 12 bulan. Ini harus antum ingat ya, karena pada akhir sesi pembelajaran hari ini ada latihan, ada pembahasan tentang bagaimana cara membuat hari, tanggal, dan tahun ya di buku ataupun di catatan ya. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, misalnya hari Kamis tanggal 12 Desember 2020. Nah, kalau bahasa Inggris bagaimana saat kita menuliskan? Insya Allah kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, next, month. Vocabularies. Nah, di sini ada 2 ditulis next month, last month. Next month itu bulan berikutnya, bulan depan. Last month bulan yang lalu. Oke. Date. Nah, di sini ada tanggal. Nah, bagaimana cara kita menuliskan tanggal? Tetap kembali ke prinsip dasar bahasanya ada 2 cara untuk menuliskannya. Yang pertama kita menggunakan cara Amerika, lalu yang kedua kita menggunakan cara British, American style, British style. Yang pertama Amerika, ya. Dalam aturannya menggunakan struktur month, date, year, MDY, ya. Bulan, tanggal, dan tahun. Bulan, tanggal, dan tahun. Example. Pertama bulan ya, bulan, tanggal, baru tahun. Nah, bulan, tanggal, dan tahun. Ya, June 12th 1978. 12 dia ditambahi TH di atas karena dia apa ya istilahnya number of yang berurutan ya, yang berurutan. Ustadz lupa istilah dalam bahasa Inggris, afwan, Ustadz lupa istilahnya. Nah, maka dari itu kayak first, second, third, fourth, fifth,
sixth, eighth, ninth, dan selanjutnya. Oke, nah ini dalam bahasa dalam American style ya, month, date, and year. Oke, diletakkan dulu bulannya, baru tanggalnya, lalu tahunnya. Oke, baik, next. Nah, di sini ada British style. Nah, British style dalam aturannya menggunakan seluruh date, month, year. Hanya dibalikkan saja antara tanggal dan bulannya. Oke, hanya dibalikkan saja. Nah, kalau tadi Amerika bulannya duluan baru tanggal, kalau dia British tanggalnya dulu baru bulan. Oke, perhatikan example 2nd January 2020 atau 2020. Oke, 30th March 2009. 9th December 2000. Nah, tinggal dibalikkan saja. Oke. Nah, baik. Practice to mention the date. When were you born? I was born on 10th September 1970, 11 June 2011, 22nd October and 2005. Oke. Nah, baik, ini bahasan kita pada hari ini ya. Ini bahasan kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan ya silakan Ananda sekalian WA Ustadz ya, insyaallah Ustadz akan jawab ya. Silakan jika ada yang masih yang belum paham bisa ditanyakan ke Ustadz. Nah, oke, nanti terkait dengan yang ditambahi huruf T sama H-nya ini, insyaallah pertemuan selanjutnya Ustadz akan sampaikan sedikit ya guidance-nya atau panduannya cara membuat bagaimana sih, kok bisa sih yang pertama itu dibikin kok ada ND, kok ada TH, gimana sih Ustadz kok bisa begitu ya. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas ya, insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Nah, lalu pertanyaan muncul, Ustadz, gimana cara membuat jam yang pas, tepat? Misalnya jam 8 pas, jam 9 pas, jam 10 pas. Gimana caranya? Ada yang tahu? Who knows? Oke. Gimana caranya? Iya, baik, Masya Allah. Caranya itu adalah tinggal nambahkan o'clock ya, tinggal nambahkan o'clock di depannya. Nah, coba lihat ya. What time is it? Nah, misalnya kita mau membuat jam 8 tepat ya. 8 o'clock. Nah, atau 9 tepat, 9 o'clock. Nah, ini cara membuat pas jam yang tepat ya. What time is it? 8 o'clock, 9 o'clock. Nah, ini cara membuat jam yang tepat. Oke. Nah, baik Ananda, Ustadz persilakan antum kalau belum mengerti dengan jelas silakan WA Ustadz, insyaallah Ustadz jawab ya, insyaallah Ustadz jawab. Baik, ini saja yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Lebih dan kurang Ustadz minta maaf. Jadi silakan catat ya, catat baik-baik ya, ingat baik-baik apa saja yang menjadi hal-hal yang penting ya buat kita catat, karena kedepannya Ustadz akan minta catatan antum, Ustadz akan periksa catatan antum mulai dari awal sampai akhir. Jadi mohon untuk dicatat ya, sesuai dengan apa yang kita bahas bersama di sini. Oke, sekian saja Ananda, lebih dan kurang Ustadz minta maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.